Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bersyukur buat kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Dan kita boleh ada sebagaimana ada pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada semua hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur terus menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Menikmati kemurahan-Mu. Menikmati kebaikan-Mu dalam hari-hari hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Untuk melayani Tuhan, semua hanya anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Buat kemurahan-Mu, Engkau hebat, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Sebab karena kemurahan-Mu, sebab karena anugerah-Mu, kami ada hari ini. Kami bersyukur. Hallelujah, hallelujah. Tak habis
habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih-Mu nyatakan bagi kami setiap hari-hari kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami sebab tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang juru selamat. Engkau satu-satunya Allah. Engkau yang patut dipuji, disembah, ditinggikan. Karena perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat dan hebat. Bagi setiap kami, Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Roh Kudus, terima kasih buat tuntunan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau bawa kami kepada seluruh kebenaran firman. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami terus berjalan di dalam jalan-jalan. Supaya kami berkenan kepadamu, Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih buat tuntunan pimpinan-Mu. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami terus berjalan di dalam jalan-jalan. Terima kasih
Sebab itu terus pegang tangan kami, terus pimpin hidup kami, bawa kami kepada seluruh kebenaran, supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu. Ini doa kami kepadamu. Roh Kudus, pegang tangan kami, pimpin tuntun hidup kami, bawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu, dan kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri di tengah-tengah dunia yang sesat dan penuh tipu daya dan godaan, sehingga kami boleh mencapai garis akhir kami, dan Kau dapati setiap kami tetap setia dan memelihara iman yang baik. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami ke firman, karena kami percaya iman kami timbul dan iman kami kuat dari pendengaran akan firman Kristus.
Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Bu. Selamat pagi. Suara saya bagaimana, Pak? Oke, bisa didengar. Oke. Bapak Ibu, tenang ya. Setiap pagi kita bisa ketemu dalam forum Deo. Sebenarnya ini adalah suatu sukacita ya Bapak Ibu. Saya juga beberapa hari itu nggak buka video. Harusnya dibuka videonya ya. Maaf. Ya itulah, ketemuan itu kan harus nampak wajah gitu. Kita sudah berapa tahun ini ya, tapi saya lihat kalau dulu bisa sampai hampir 30 loh, 30 lebih bahkan kalau nggak salah ya, sampai 2 halaman ini, apa Zoom ini. Sekarang berkurang kita nih, sekarang ada 19. Ya tetap puji Tuhan lah, yang setia, tetap setia Bapak Ibu. eh, kita sampai pada Ulangan pasal 4. Beberapa waktu lalu kan sudah dijelaskan Pak Heri ya. Ulangan ini namanya ulangan, jadi diulang gitu. Diulang oleh Musa hal-hal untuk dilakukan, dilaksanakan untuk pengingat bagi bangsa Israel. Kita sampai pada pasal 4 ini ada 2 perikop. Yang perikop pertama itu sampai 40 ayat. Nah, judul perikopnya itu begini. Musa menasihati bangsa itu, artinya bangsa Israel, untuk apa? Memelihara hukum Allah. Bapak Ibu, kalau pemimpin ya, pemimpin itu, yaitu tugasnya pemimpin menasihati, ya, pemimpin bukan cuma pemimpin di gereja, Bapak Ibu ya. Pemimpin dalam rumah tangga itu ya pemimpin, ya. Pemimpin itu harus mengenal Tuhan, gitu ya. Nah, kenapa Musa bisa menasehati? Karena Musa itu berbicara dengan Tuhan seperti kita berbicara muka dengan muka. Di dalam perikop eh, yang pertama ini, mari kita baca ya, cepat-cepat aja. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepada. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk menduduki. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah
yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di gunung Horeb, di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Baiklah, sampai sekian dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan ini, Tuhan kita belajar ya dari Musa yang mengingatkan bangsa Israel, Musa sebagai pemimpin bangsa itu ya, itu memberitahu dan mengingatkan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu dilihat eh, maaf, bukan dilihat, dia tidak nampak oleh bangsa Israel sebagai wajah atau pribadi gitu, tidak pada saat itu. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat ada di muka bumi, dalam pelayanannya di muka bumi ini, kita bisa melihat ya visualisasinya Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus disalibkan, sampai Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga di hadapan berapa ratus orang waktu itu, 500 orang kira-kira ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi pada saat orang Israel itu, memang pada saat itu masih sulit ya. Tapi ada keajaiban. Pada saat itu di Gunung Horeb itu seluruh gunung itu menyala seperti ada api menyala gitu dan sampai ke cakrawala, jadi ke ujung langit itu menyala, maka bangsa Israel itu ketakutan. Tapi Musa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan ini diingatkan bangsa itu, Tuhan mana sih gitu, yang dekat dengan bangsa ini, dengan bangsa Israel. Gak ada, hanya Tuhan Allahnya nenek moyangnya itu. Berapa waktu lalu kan saya sudah katakan, umat pilihan Allah itu sejak Abraham ya. Abraham punya anak dua, tapi yang dipilih Ishak. Ishak punya anak dua, yang dipilih Yakub. Yakub punya anak tujuh ya, suku-suku Israel, nanti yang dipilih Yusuf, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian sampailah pada Tuhan Yesus. Jadi kalau Indonesia merdeka ya Bapak Ibu, ini kan Agustus ya. Indonesia merdeka itu tahun 45, 17 Agustus 1945. Bapak Ibu ingat enggak? Israel itu merdekanya kapan? Israel itu kan terpecah-pecah ya, terserak ke seluruh bumi ini sejak zaman Nebukadnezar, terpecah-pecah, terserak-serak, tidak karu-karuan di seluruh muka bumi. Ya, tiba-tiba tahun 1948, Bapak Ibu, merdekalah Israel, timbullah negara Israel. Ya, seluruh muka bumi pasti, oh, bangsa itu masih ada, umat itu masih ada. Nah, itu umat pilihan Bapak Ibu.
Tapi kita sekarang ya mungkin tidak bisa dikatakan apa Israel ya secara jasmani ya rohani mungkin ya, tapi kita ini adalah umat tebusan Kristus. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau pada saat itu Musa mengingatkan, ingatlah Tuhan yang waktu di Gunung Horeb kamu melihat gitu ya eh, sebagai api gitu. Ayo kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Musa mengatakan ada berapa kata hati-hati Bapak Ibu. Ya, Musa menginginkan umatnya itu berhati-hati. Ya, dikatakan di ayat 9 itu, waspada dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, supaya semua jangan hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Bapak Ibu, pada saat usia sudah lanjut itu ada sedikit lupa ya, lupa naruh kunci di mana. Kemarin suami saya bingung-bingung naruh kunci di mana, lah nggak tahu lah gitu ya. Akhirnya ingat lagi, oh di sana. Saya suka mengatakan lacak di mana, dilacak gitu ya untuk mencari sesuatu. Nah itu lupa Bapak Ibu. Nah yang jangan sampai terjadi pada kita itu menderita ya, lupa ya, ini akan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Aduh, kita harus berdoa ya Bapak Ibu ya. Kita harus minta supaya kita itu tidak melupakan gitu. Saya pernah menghadapi pasien. Pasien itu sudah tidak tahu ini anaknya, ini cucunya, ini cicitnya, ya, ini namanya siapa, dia nggak tahu sih. Ya. Kalau dia bisa baca firman Tuhan, masih mending dia baca firman Tuhan. Kalau dia nggak bisa lagi baca, ya, nggak bisa bicara, itu jangan ya. Saya melihat keluarga saya ada yang meninggal itu dalam posisi dia berdoa kepada Tuhan, terus menyerahkan keluarganya dan meninggal. Wah itu enak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mengakhiri hidup kita ini jangan lupa, aku sudah makan apa belum? Minta lagi makan. Loh kan baru selesai makan. Belum, aku belum makan. Bapak Ibu itu ada ya, yang kita minta sama Tuhan ya. Musa mengingatkan ya, supaya semua itu ya jangan hilang dari ingatanmu seumur hidup. Itu kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ya ayat selanjutnya ya. Dan apa yang sudah dilihat itu dikatakan oleh Musa, beritahukanlah kepada anakmu, cucumu, cicitmu gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, lalu kami mendekat dan berdiri di kaki gunung itu dan sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Nah itu yang nampak ya Bapak Ibu ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara. Bapak Ibu inilah yang dipegang oleh mereka yang percaya katanya Allah itu tidak bisa dilihat. Bahkan nabinya nggak bisa dilihat. Tapi kalau kita umat tebusan Kristus, Tuhan Yesus menjadi manusia. Sama seperti kita. Bisa dilihat, bisa dipegang, ya, bisa bicara. Nah itu kemajuan pemeliharaan Allah atas orang percaya umat tebusannya ya.
Ayat 13, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Dan ia menuliskannya pada 2 log batu. Dulu dituliskan pada 2 log batu, Bapak Ibu. Sekarang Tuhan tuliskan di loh hati kita. Itu firman Tuhan. Ya, lanjut. Dan pada waktu itu akan diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dan di tengah-tengah api, supaya kamu berlaku, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, dan atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada dalam air di bawah bumi. Dan juga jangan kamu mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah. Nah, Bapak Ibu, ayat ini banyak banget ya. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan ini, kayaknya gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu wayang ya, wayang kulit gitu ya. Itu semalam suntuk. Kadang cuma menceritakan Arjuna ketemu Sri Kandi. Cuman itu aja. Tapi yang diceritakan Musa ini, Bapak Ibu, ini adalah pertemuan Tuhan dengan umat yang besar. Umat itu kan jumlahnya sekitar 3 juta. Ya, kalau penduduk Jambi saya tidak tahu berapa juta juga. Surabaya ini hampir 4 juta. Nah, saya pernah ke Pulau Tidore. Tidore itu di Maluku Utara ya, dekat Halmahera ya. Di sana itu saya tanya, berapa jumlah penduduk di sini? Dengan bangga mereka mengatakan 200.000. Umat Israel pada saat itu hampir 3 juta ya, 3 juta ada. Ya, hampir seluruh kota Surabaya ini ngumpul gitu. Nah, Bapak Ibu, itu ya kalau diceritakan lama, nggak bisa selesai. Makanya kalau saya lihat ini waktu sudah hampir habis, ya banyak hal ya yang eh, saya catat di sini ada hampir 4 ya, kalau nggak salah 4 ya, 4 kata yang dikatakan oleh Musa, berhati-hatilah. Ada 4 kata. Ada hati-hati sekali ya, hati-hatilah ya. Nah, itu yang diminta oleh Musa kepada bangsa Israel pada saat itu. Sama dengan kita saat ini, kita baiknya berhati-hati. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang Tuhan ingatkan ya, karena Tuhan menulisnya pada loh hati kita sekarang. Kadang Tuhan berkata di hati kita itu adalah firman Tuhan, maka kita harus peka. Dan Musa mengatakan berhati-hati. Kita melaksanakan, melakukan firman Tuhan dalam hidup ini dengan penuh kehati-hatian. Itu yang saya dapat sih Pak Heri. Banyak sekali ini ayatnya. Saya serahkan kembali ke Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan ayat-ayat ini dari kitab pasal 14, dari saat ulangan pasal 4. Eh, ada beberapa perikop tentunya, tapi seperti apa yang Ibu Mirianti sampaikan hari ini, ada sebuah nasihat, ada sebuah peringatan yang diberikan Musa. Walaupun kalau kita baca di ayat berikutnya tadi katakan, sebab Musa sadar dan akhirnya Musa bisa menerima realitas seperti yang kemarin katakan, ketika Tuhan berkata cukup, nggak usah ngomong lagi soal kamu mau masuk tanah Kanaan, tapi sekali lagi Musa tetap mempunyai sikap hati yang benar,
Musa tetap memberi nasihat kepada bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan itu, supaya mereka hati-hati dalam hal apa? Supaya mereka tidak melupakan semua perbuatan ajaib Tuhan yang sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan supaya mereka tidak melupakan apa yang Tuhan sampaikan sebagai sebuah ketetapan, peraturan, hukum yang harus mereka lakukan turun-temurun. Nah, tadi katakan untuk diceritakan kepada anak cucu cicit. Nah, jadi kita juga diingatkan Tuhan hari ini sebagai orang tua, ada yang baru di level punya anak, ada yang sudah punya cucu, ya berharap di antara kita ada yang sudah punya cicit, atau Amalia udah punya cicit belum ya? Nah, tapi satu kebenaran yang firman Tuhan ajar kepada kita hari ini, jangan sampai kita lupakan. Nah, gimana caranya supaya kita nggak lupa akan firman Tuhan? Ada dua hal dari apa yang Musa ajar. Yang pertama, lakukan firman Tuhan itu. Karena sesuatu yang akan kita lakukan itu nggak akan pernah lupa. Tapi kalau kita dengar firman hanya sekedar dengar dan sudah nggak dilakukan, udah pasti lupa. Nah, tapi sesuatu yang kita dengar, kita pahami, dan kita lakukan, jadi gaya hidup itu nggak akan lupa. Nah, yang kedua, supaya kita nggak lupa, itu adalah ajar kepada orang lain. Ajar kepada orang lain. Karena begitu kita ngajar, berarti kan kita masih ingat. Begitu kita ngajar, kita diingatkan lagi. Nah, makanya saya mendorong setiap kita, balik-balik ujung-ujung kan 4M saya katakan. Hidup kita ini nggak akan lari dari yang namanya 4M, Bapak Ibu. Setiap hari kita menerima firman Tuhan seperti pagi hari ini, baca firman. Terus kita merenungkan firman. Yang ketiga, kita melakukan firman sebagai gaya hidup dan membagikan atau mengajarkannya. Makanya, yuk bangun sebuah kebiasaan baru. Apa yang kita dapat hari ini dari firman, kita renungkan, lakukan, terus kita bagi ke orang. Ajarkan ke orang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban. Mulai saja di rumah, kalau nggak mau bagi ke orang lain. Atau meningkat lagi di komsel. Belajarlah berakuntabilitas, saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Jangan hanya jadi orang yang terima, terus nunggu renungan dari pengkhotbah, dari pendeta. Hanya terima renungan setiap hari dari Pak Heri. Baca set, hilang, lupa. Tapi mulai yuk belajar sama-sama kita lakukan dua hal. Supaya apa? Supaya nggak lupa. Kalau kita baca terus nanti akan banyak kali kata-kata hati-hati, hati-hati, jangan sampai lupa, waspada. Nah, jadi itu saja yang saya tambahkan. Jadi saya mendorong setiap kita, mulai hari ini yang belum lakukan, yuk lakukan. Mulailah membagi firman. Apa yang kau dapat hari ini ketika kau merenungkan firman, bagilah paling kepada istrimu, paling tidak kepada anakmu, atau kepada anggota komselmu. Kalau bisa lebih luas bagi ke semua orang. Zaman sekarang sudah sangat dipermudah dengan WhatsApp. Nggak perlu pakai biaya. Kalau dulu kan zaman berapa tahun yang lalu saya masih ingat, waduh SMS, waduh itu lebih capek lagi, ngirimnya satu-satu, biayanya lumayan besar. Saya nggak tahu, saya sudah berapa puluh tahun ya selalu mengirim. Nah, sekarang dengan WA Group, dengan WhatsApp, sangat terbantu. Ratusan bahkan mungkin ribuan orang setiap hari bisa dapat firman yang saya bagi tanpa harus mengeluarkan biaya dan repot ngirim satu-satu. Tapi jadikan gaya hidup itu. Sekali lagi supaya untuk siapa untungnya? Untuk kita. Supaya kita nggak melupakan firman. Karena kita lakukan dan kita bagikan. Oke, itu saja yang saya dapat dan saya ingin tambahkan. Silakan selanjutnya saya serahkan kepada Hengki, Bapak Yosi yang pimpin doa. Ya, nanti ditutup sama Ibu Mirianti. Silakan Pak Oke, Yosia. silakan. Baik, mari kita sepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebaikan Tuhan, untuk perlindungan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Bapak untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, disaringkan oleh Ibu Mirianti,
yang mengajarkan kami untuk terus melakukan firman Tuhan, dan kami mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kami agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan pada generasinya ya Bapak. Di zaman yang bengkok hati ini ya Bapak. Bapak dalam surga berkati Ibu Mirianti di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya Bapak. Biar Tuhan boleh memakai dia terus ya Bapak untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terang di dalam dunia ini ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami mau berdoa juga untuk kami yang bergumul. Kami pertama berdoa untuk Lala, anak yang Tuhan boleh pulihkan kesehatannya ya Bapak. Kami bersyukur karena terus mengalami perbaikan, dan kami boleh mendengar berita bahwa dia juga boleh pulang hari ini ya Bapak ke rumah. Itu semua karena kasih, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga di dalam nama Tuhan Yesus supaya organ-organnya juga mengalami terus perbaikan dan menjadi sempurna ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa pergumulan untuk Saudara Lucy dan Denny yang berencana untuk menjual tanahnya di kebun kopi, dan juga untuk penjualan tanah kebun di daerah Lamongan untuk Pak Siregar dan Ibu Mirianti. Kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh mengurapi tanah ini ya Bapak, baik yang ada di kebun kopi maupun yang ada di Lamongan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kemurahan-Mu untuk boleh mendapatkan pembeli yang terbaik, harga yang terbaik, dan pada waktu yang terbaik juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya akan kasih karunia dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa untuk kalau ada di antara kami yang kurang sehat, yang terus bergumul untuk kesehatan, maupun bergumul di dalam masalah keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam apapun permasalahan mereka, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam kuasa Tuhan Yesus yang mampu memulihkan, Tuhan yang mampu menyembuhkan. Bapak di surga, kami teringat juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami berdoa Bapak, kalau menjelang masa-masa pemilihan, begitu banyak ya Bapak hal-hal yang buruk, banyak sekali isu-isu yang tidak baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang menjadi Allah kami, Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kami tidak perlu khawatir ya Bapak, ketika Engkau ada bersama-sama kami. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memelihara pemimpin negara kami. Tuhan tetap memimpin pemimpin-pemimpin daerah yang ada di sana, yang ada di negara kami. Demikian juga untuk aparat-aparat keamanan, petugas-petugas kesehatan. Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap pelihara ya Bapak, supaya mereka boleh bekerja dengan didasarkan takut akan Tuhan. Kami juga Bapak mau berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di mana saja ya Bapak, baik yang ada di Gereja Pelita, yang ada di cabang-cabang, yang ada di perintisan-perintisan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan tetap memelihara semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang ada di sana, supaya mereka boleh terus memberitakan kabar baik, menyampaikan, memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam jemaat-jemaat ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami mau menyerahkan ya Bapak segala pergumulan, segala persoalan hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengangkatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Engkaulah Bapa yang sempurna dalam pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk segala perkara yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua hal dalam hidup kami di muka bumi ini. Keluarga kami, anak cucu, mantu, semuanya kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami percaya Engkau sungguh sangat baik.
Hanya Engkau Allah yang sangat memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk terus mengingat-ingat firman-Mu dan melakukan dalam hidup ini. Karena terlebih berkat kalau kami melakukannya ya Bapa, karena firman-Mu itu akan hidup dan merema dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini memancarkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami mengakhiri koram deo kami ini. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Kasih Bapa yang ajaib itu di dalam Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera itu dan juga persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai kami hari lepas hari, memberi penghiburan untuk kami sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, semangat pagi. Ijib live Selamat ya. malam. Tuhan berkati.